Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Panton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi pada ujian sekolah tahun 2020, yaitu pada mata pelajaran Matematika Peminatan, dan ini adalah video bagian yang kelima. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan, koreksi silakan isi kolom komen. Baik, soal nomor 21 dikata vektor A 2-3 1 dan vektor B 1-2 3. Tentukan nilai sinus antara vektor A dan vektor B. Oke, konsepnya secara umum kita menggunakan prinsip perkalian titik pada vektor, yaitu dimana konsepnya adalah A titik B untuk kedua vektor itu akan sama dengan panjang A dikali panjang B cos, misalnya sudah dibentuknya adalah alfa, begitu. Nah, di sini kita buat ini. Berarti A kita kan tadi punya 2-3 1 dikali 1-2 3 sama dengan, jadi kalau panjang itu akar dari masing-masing kuadrat komponennya, berarti 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali akar dari 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali cos alfa, begitu. Nah, kalau ke perkalian titik kita kalikan seletak, berarti 2 kali 1 2 ditambah min 3 kali min 2 6 ditambah 1 kali 3 3 sama dengan, berarti ini kita dapat akar dari 4 tambah 9 tambah 1 dikali akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9 cos alfa, begitu. Maka ini kita peroleh 2 tambah 6 8 kali 3 dapat 11 sama dengan, ini kan menjadi akar 14 kali akar 14 cos alfa. Artinya ini kan 11 sama dengan 14 cos alfa, maka dari sini kita dapat cos alfanya adalah 11/14. Nah, karena yang ditanya adalah sinus, berarti kita cari nilai sinusnya. Kita tahu konsep cos itu adalah cosami, berarti kita buat alat bantunya pada segitiga, ya, segitiga siku-siku yang kita buat. Nah, gini sudut alfa, siku-siku di sini, berarti kan sampingnya 11 miringnya 14, begitu. Berarti kita cari yang ke depannya, berarti ya konsepnya adalah akar dari 14 kuadrat kurang 11 kuadrat, berarti kita dapat akar dari 196 dikurang 121, berarti kita dapat ini 5/75, begitu. Berarti 75 ini adalah 5 akar 3, karena 75 itu kan 25 kali 3, maka 5 akar 3. Sehingga apa? Sehingga yang ditanya adalah nilai sinnya, berarti sin alfa, yaitu si demi, berarti sama dengan 5 akar 3 per miring kita adalah 14, begitu. Berarti 5 akar 3 per 14. Maka dari sini jelas jawabannya adalah C, begitu. Jadi yang harus kita ingat adalah perkalian titik. Kalau sudutnya bentuk berarti perkalian titik vektor, sehingga kita dapat nilai cosnya, belum kita dapatkan sinnya. Setelah kita dapat cos, gunakan prinsip trigonometri sederhana. Cos itu kita singkat cosami, maka kita dapat depannya, sehingga kita dapatkan nilai sinusnya, yaitu si demi, begitu caranya. Soal nomor 22, garis Y sama dengan min 3x tambah 1 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, kemudian hasilnya dicerminkan terhadap sumbu X. Maka persamaan bayangannya adalah, oke, pertama kita misalkan aja titik X, Y ini adalah titik pada garis, ya, pada garis Y sama dengan min 3x tambah 1. Nah, pertama dilakukan rotasi, berarti kita rotasikan, berarti rotasi. Prinsip rotasi untuk pusatnya 0,0, berarti bayangannya adalah, ya, cos 90 min sin
90 sin 90 cos 90 kita kali bayangan pertama yaitu x y begitu ya. Maka ini akan kita peroleh sama dengan cos 90 0 berarti 0 min 1 sin 90 kan 1 0 gitu, dikali xy begitu. Maka kita kalikan dengan prinsip perkalian matrik, itu sama dengan 0 tambah min y berarti satu lagi x tambah 0. Maka kita peroleh bayangannya adalah min y x begitu. Nah, min y, x ini ya, min y, x kita cerminkan terhadap sumbu x ya. Berarti kalau pencermin terhadap sumbu x misalnya AB ya, kita cerminkan terhadap sumbu x, maka kita dapat A, min B begitu. Artinya min y, x kita cerminkan terhadap sumbu x, maka kita dapat min y, min x begitu. Jadi kan yang B menjadi min B, maka di sini x menjadi min x. Nah, inilah sebut bayangan akhirnya x aksen, y aksen begitu. Sehingga apa? Sehingga yang kita peroleh min y itu kan sama dengan x aksen, maka kita dapat y sama dengan min x aksen, dan min x sama dengan y aksen, maka kita peroleh x sama dengan min y aksen. Nah, jadi kita kan punya garis y sama dengan min 3x tambah 1, berarti y nya kita gantikan min x aksen, berarti min x aksen sama dengan min 3 x kita ganti min y aksen, min y aksen tambah 1, maka kita peroleh min x aksen sama dengan 3y aksen kan min plus tambah 1. Atau boleh kita pindahkan min x kurang 3y ya, pakai aksen ini sama dengan 1. Karena tidak pakai aksen berarti min x kurang 3y sama dengan 1 begitu. Berarti ini bayangannya. Jadi sini jelas jawabannya adalah C gitu. Jadi yang perlu kita ingat konsep rotasinya cos min sin sin cos, kita dapatkan bayangannya. Bayang ini kita cerminkan terhadap sumbu x. Konsepnya adalah AB terhadap sumbu x A, min B, sehingga ujungnya adalah x aksen y aksen. Nah, ini kita rubah dalam y sama dengan dan x sama dengan, kita substitusikan ke persamaan garis. Begitu caranya. Soal nomor 23 dikata vektor A min 2i tambah 3j tambah k dan B 4i tambah 4j tambah mk. Jika panjang fraksi vektor A pada B adalah sepertiga, tentukan nilai m. Oke, prinsip panjang fraksi vektor ya, berarti kita anggap panjang fraksi vektor itu adalah vektor C, yaitu karena A pada B, berarti ini A titik B per panjang B gitu, itu prinsipnya. Berarti ini sepertiga itu sama dengan, berarti vektor A kita buat dalam matrik kolom min 2 3 1 dikali 4 4m begitu, per akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah m kuadrat gitu, karena panjang B gitu ya. Berarti kita dapat sepertiga sama dengan, kita kalikan seletak, berarti ini min 8 ditambah 12 ditambah m per akar dari, ini kan 16 32 tambah m kuadrat, kita kali silang, ini akar dari 32 tambah m kuadrat itu akan sama dengan min 8 tambah 12 4, kita kali 3 dapat 12 ditambah 3m begitu. Maka kita kuadratkan ya, maka kita peroleh 32 ditambah m kuadrat sama dengan, kita kuadratkan dapat 144 ditambah 72m gitu ya, ditambah 9m kuadrat begitu. Berarti kita ruas 9m kuadrat ditambah 72m
ditambah 144 berarti dikurang M kuadrat dikurang 32. Maka kita peroleh ini dapat 8M kuadrat ditambah 72M gitu ya, ditambah 140 kurang 32 112. Nah, bisa kita sederhanakan, kita bagi 8 maka kita dapat 0 sama dengan M kuadrat ditambah ini dapat 9M tambah ini dapat 14 gitu. Maka kita faktorkan, dikali dia 14 dijumlah dia 9, maka kita peroleh M tambah 7 M tambah 2, karena 7 kali 2 14, 7 kali 2 7 tambah 2 adalah 9. Maka dari sini jelas M nya sama dengan min 7 atau M nya sama dengan min 2. Maka dari sini jelas jawabannya adalah A. Jadi yang penting adalah panjang proyeksi vektor A pada B itu A titik B per panjang B, dan dia akan membentuk persamaan kuadrat. Maka kita lakukan pemfaktoran, maka kita peroleh nilai M. Oke, soal nomor 24 kita akan menentukan titik fokus dari Y kuadrat kurang 4Y tambah 4X tambah 16 sama dengan 0. Oke, caranya adalah kalau secara konsep, karena ini bentuknya yang kuadrat adalah yang bentuk Y, berarti konsep secara umum yaitu ya, jika bentuknya adalah Y kurang B kuadrat sama dengan 4P X kurang A, maka fokusnya adalah yaitu A ditambah P, B begitu. Berarti berapa P gitu. Nah, dari sini kita susun dulu bentuknya. Kita punya Y kuadrat tambah 4Y tambah 4X tambah 16 sama dengan 0. Berarti kita kumpulkan yang X dengan X, yang angka dengan angka. Berarti ini Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan min 4X kurang 16 gitu. Kita bentukkan kuadrat sempurna ya, berarti ini kalau 4Y temannya adalah 4, berarti ini gini, berarti sama-sama kita tambah 4 ya. Berarti ini kan Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 itu sama dengan min 4X dikurang 12 begitu. Maka ini yang ini adalah Y tambah 2 kuadrat sama dengan ini min 4, kita keluarkan min 4 X tambah 3 begitu ya. Maka dari sini kita peroleh ya, berarti kan B nya adalah min 2 dan A nya adalah min 3, dimana 4P nya sama dengan min 4, P nya sama dengan min 1 ya. Sehingga apa? Sehingga fokus kita ya, fokuskan konsepnya A ditambah P, B, berarti terdapat A kita min 3 ditambah min 1, B kita adalah min 2 begitu. Berarti kita dapat min 4, min 2 begitu. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi kalau bentuknya Y kurang B kuadrat sama 4P X kurang A gitu ya, fokusnya adalah A tambah P, B. Misalnya yang X nya yang kita kuadrat, misalnya X kurang A kuadrat sama dengan 4P Y kurang B, maka fokus kita adalah ya, fokus itu sama dengan A, B ditambah P begitu. Oke, soal nomor 25, Muti dan Cari menginap di sebuah hotel dengan posisi kamar yang terpisah. Saat mereka berdua di tempat makan, berarti posisi kamar Muti adalah 20 meter ke selatan dan 40 meter ke timur. Sedangkan posisi kamar Cari adalah 20 meter ke utara, 20 meter ke barat dan naik 20 meter ke lantai 5. Maka jarak kamar Muti dengan Carin adalah, oke. Jadi patokan kita yaitu tempat makan, gitu ya. Nah, tempat makan kita lambangkan dengan TM, gitu ya. Nah, kamar Muti yaitu 20 meter ke selatan, berarti ke selatan itu ke bawah sini. Berarti ini 20 meter
ya. Kemudian ke timur berarti ke kanan, ke timur ya, 40 meter. Ini adalah kamar Muti gitu ya. Sedangkan kamar Carin yaitu pertama 20 meter ke utara berarti ke atas 20 meter gitu ya, dan ke barat 20 meter. Ini sampai tangga baru. Ini sampai tangga ya. Jadi dari kamar Muti ke tangga saja berarti kita cari tangga jarak kamar Muti ke tangga dulu ya. Itu sama dengan kalau kita buat titik-titik sini gitu ya. Berarti sini ya, berarti ini kita titik A, berarti ini kan jarak misalnya gini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Maka jarak C ke D bisa kita cari dengan Pitagoras gitu. Ini dia gitu ya. Berarti ini panjang AC yaitu karena di sini 20, berarti ini kan 60 begitu. Berarti A ke D adalah 40 gitu. Nah, kita gunakan prinsip penyederhanaan trigonometri saja ya. Dengan Pitagoras sederhana berarti ini kan 40 itu adalah 20 akar 4, sedangkan 60 ini adalah 20 akar 9. Maka untuk mencari CD cukup sederhana yaitu 4 tambah 9 berarti dapat 20 akar 13. Berarti ini jarak kamar Muti ke tangga dulu gitu. Nah, karena jarak kamar Muti ke tangga ada 20 akar 3, berarti kita ilustrasikan sini ya. Sini Muti ya, terus sampai tangga ya, yaitu 20 akar 13. Nah, sedangkan dari tangga di sini katanya naik 20 meter, berarti dari tangga naik ya ada 20 meter gitu. Disinilah kamar dari Carin gitu. Berarti 20 meter ini kan boleh kita tulis 20 akar 1. Maka jarak berarti bentuk Pitagoras dikasih di tangga ini. Berarti jarak kamar Muti ke Carin cukup 13 ditambah 1, maka kita dapat 20 akar 14 begitu. Jadi jarak kamar Muti dengan Carin adalah 20 akar 14 yaitu C begitu. Jadi ini sebenarnya akan berbentuk 3 dimensi. Pertama kita cari jarak kamar Muti ke tangga yaitu 20 akar 13. Nah, berarti 20 akar 13 jarak tangga ke kamar Carin kan ke atas. Berarti dengan konsep teorema Pitagoras yang sederhana berarti 13 tambah 1 dapat akar 14. Berarti 20 akar 14. Begitu caranya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian USBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, silahkan isi kolom komen. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.